Selamat siang, Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sehat ya. Oke. Bertemu lagi di pertemuan kedua, dan hari ini kita akan belajar ini masih tentang surat lamaran pekerjaan. Hanya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sekarang kita melanjutkan materi yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa hal tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, apa manfaat dari surat lamaran pekerjaan, dan kita juga sudah sedikit menyinggung tentang struktur. Jadi apa saja bagian dari surat lamaran kerja. Nah, hari ini kita akan membahas unsur kebahasaannya, dan kita akan mencoba menulis surat lamaran pekerjaan. Itu tujuannya adalah untuk memahami unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan ini apa sih? Ya, yang selalu kita pelajari tentang unsur kebahasaan sebuah teks. Jadi, kita kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu perlu apa sih? Yang pertama ada apa? Misalnya, ya kita harus menggunakan bahasa yang formal, ragam bahasanya formal. Terus apa lagi? Semuanya akan kita bahas nanti. Kemudian di sini nanti tujuan kita adalah, goals-nya adalah kamu bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi mungkin tidak di hari ini, karena itu nanti penugasan. Jadi yang paling penting nanti kita akan mencoba setidaknya membuat draft-nya untuk surat lamaran pekerjaan yang akan kami buat. Jadi kita akan seperti simulasi, kita akan mencari iklan lowongan kerja, setelah itu kita akan membuat draft, dan nanti kita akan membuat, bukan kita ya, tapi kamu akan membuat surat lamaran pekerjaan yang utuh. Oke, nah selanjutnya, di slide ini saya punya beberapa hal. Yang pertama, kita akan coba identifikasi dulu. Jadi kita akan bahas yang pertama, seperti yang saya bilang, adalah unsur kebahasaannya. Kita lihat di sini, saya punya satu contoh. Saya tidak tahu kamu bisa melihat ini atau tidak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, di sini saya punya dua contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ini, surat lamaran pekerjaan yang saya ambil dari Google. Jadi kalau nanti saya ditanya, ini punya siapa? Ya punya ini, Rejo, siapa ini? Saya tidak terlalu bisa. Pujo Sasmito. Pujo Sasmito. Jadi saya tidak tahu ini punya siapa. Saya ambil saja di Google. Jadi kalau ada copyright-nya, ini milik Google. Dan selanjutnya adalah ini. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah saya punya dua surat. Yang pertama adalah surat yang ditulis tangan. Yang kedua adalah surat yang ditulis dengan menggunakan komputer. Nah, sekarang akan kita lihat dulu di sini, kita akan sesuaikan dengan apa yang kita pelajari kemarin. Kita di pertemuan yang lalu sepakat bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada, sebentar ya, saya akan maksimal. Bukan, kenapa saya press? Sebentar, bukan begini. Oke, saya akan lihat di sini. Saya akan ubah menjadi slideshow ya. Jadi mungkin kamu akan saya pindahkan ke sini. Oke. Yang pertama kita akan cek. Yang kalau kita kemarin sepakat di dalam surat lamaran pekerjaan yang paling utama tentu ada tanggal. Sepakat ya? Jadi sedikit mereview apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bukan pertanyaan ya. Di sini apa yang kita lihat di sini selanjutnya adalah ini. Ada apa ini? Sesuai dengan apa yang kita pelajari yang lalu, ini adalah Alamat. Alamat, betul. Ini adalah alamat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak satu unsur yang terlupa di dalam surat lamaran pekerjaan ini? Karena dia bukan melakukan kesalahan ya, tapi dia melupakan satu hal yang juga cukup penting sebetulnya di bagian sini. Apa itu? Masih ingat tentang ini? Bentar, saya akan tulis di sini ya. Di sini harusnya ada
Apa itu? Hal. Hal. Halnya apa? Ini surat apa sih? Oh iya deh. Nah, itu loh yang saya maksud adalah itu. Dia melupakan satu struktur, yaitu hal. Halnya adalah surat ini adalah surat lamaran pekerjaan. Jadi, kita harus menuliskan di sini. Kenapa kok harus menuliskan? Sesuai kesepakatan kita kemarin, hasil diskusi kita menyimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan ini kan termasuk ke dalam surat pribadi, tapi dinas. Nah, tengah-tengah di antara itu kan. Kalau mau dikatakan pribadi itu nggak murni pribadi, karena ada strukturnya. Ada struktur yang harus kita patuhi. Ada struktur yang harus kita ikuti. Nah, tapi ini juga surat pribadi, karena kita menuliskannya secara individu. Dari diri kita yang kita kirimkan kepada HRD atau pihak personalia dari perusahaan. Nah, berdasarkan hal itu, surat dinas atau surat resmi atau surat dinas memiliki ini. Loh Pak, kalau surat dinas kan harusnya ada nomor juga. Nah, itu yang tidak kita perlukan. Karena nomor surat biasanya itu bisa didapatkan atau bisa dibuat oleh perusahaan yang memang ada inventory, ada urutan-urutan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Gitu. Nah, karena ini surat pribadi, kita kan nggak punya urutan-urutan surat. Oh, ini surat penawaran. Oh, surat ini adalah surat apalagi misalnya surat perintah atau surat tugas atau apa kan nggak ada. Makanya kita tidak perlu nomor. Di samping itu ya karena ini memang surat pribadi yang setengah-setengah antara surat pribadi dan surat dinas. Oke. Selanjutnya ada alamat. Oke. Nah, dari sini apa yang kita sepakati kemarin? Kamu masih ingat nggak? Di alamat surat itu ada catatan yang perlu kita analisis. Kepada yang terhormat. Apa kesalahannya? Kemarin saya ingat tuh harusnya bukan yang terhormat, bukan sih? Nah, kita pakai salah satu saja. Karena sebetulnya keduanya ini sama saja fungsinya. Untuk menyapa, untuk mengadres, untuk siapa surat ini. Kepada dan yang terhormat itu sudah menunjukkan bahwa surat ini saya tujukan untuk siapa. Salah satu saja. Karena kalau kita pakai keduanya, ya akan menjadi tidak efektif. Gitu aja. Oke ya. Gunakan salah satu. Kalau kamu memutuskan pakai kepada, ya sudah kepada saja. Tapi kalau kamu pakai yang terhormat, ya yang terhormat saja. Artinya, ini nanti akan digabung. Yang terhormat pimpinan CV Makmur Sejahtera. Jalan. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena penulisan jalan seharusnya bukan JL, tapi JLN. Jadi kalau kamu mau menuliskan jalan dengan format akronim, maka JLN. Begini. Tapi sebetulnya yang lebih bagus adalah kamu tidak menyingkatnya. Jalan Putra Pahlawan nomor 83. Harusnya begitu. Itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu untuk menghemat tempat, ya sudah tidak apa-apa disingkat. Tapi aturan penyingkatannya adalah seperti ini, JLN. Pun dengan nomor berarti harus dengan NO titik. Karena itu kan akronim. Akronim kan kepanjangan. Dan ada beberapa huruf yang kita pendekkan, kita singkat, maka harus digantikan kedudukannya dengan menggunakan titik. Begitu. Oke? Kemudian Bandung. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Pujo Sasmita. Tempat tanggal lahir Sleman 24 Agustus 1987, alamatnya Perumahan Rindu Kenangan, Jalan Pahlawan nomor 90 Banyuwangi. Nomor teleponnya bla 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 ini, pendidikannya adalah SMK jurusan otomotif. Nah, apa yang bisa kamu ingat terkait struktur surat lamaran pekerjaan dari yang saya beri kotak? Ada struktur apa di situ? Biodata. Sebelum biodata ada apa? Pembuka. Nah, pembuka surat. Jadi mungkin akan bisa kita pisahkan menjadi dua ini ya.
Kalau kita sepakati kemarin kan ada pembuka. Hanya di sini pembukanya hanya dengan hormat saja, atau kamu bisa memutuskan dengan assalamualaikum boleh, dengan hormat saja juga tidak apa-apa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, bla 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 ini adalah identitasnya. Loh Pak, ini apa bisa dimasukkan ke dalam isi? Sebetulnya masih apa ya? Walaupun ini berisi identitas kita, tapi ini tidak dianggap sebagai isi. Jadi sebetulnya walaupun sampai di sini, ini masih pembuka surat saja. Kenapa? Karena identitas ini sebetulnya hanya untuk membuka, dan ini seperti yang kita bahas kemarin ya, seperti kesepakatan kita kemarin, ada dua form, ada dua bentuk surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah yang dijadikan satu, menjadi satu kesatuan, CV-nya, atau yang disendirikan menjadi lampiran. Kalau disendirikan menjadi lampiran, artinya identitas seperti ini akan bisa kita temui di dalam lampirannya. Jadi ini tidak menjadi sebuah identitas yang perlu dijadikan isi. Tidak. Kenapa? Karena begini, isi surat adalah tentang apa surat itu kita buat. Di mana kita menyampaikan itu, menyampaikan isi, menyampaikan maksud kita, ya di bagian surat yang berbunyi seperti ini. Nah ini. Melalui surat ini saya bermaksud, kan menyampaikan maksudnya kan. Itu loh isinya. Jadi logikanya gini, kalau kamu menulis surat pribadi, kamu menyampaikan rasa rindumu kepada sahabatmu yang sudah lama tidak bertemu, misalnya. Di mana isi itu? Ya kan kamu akan menyampaikan, sudah lama sekali kita tidak bertemu, rasanya rindu sekali ingin bermain bersamamu. Di situ, di bagian kalimat yang menyatakan itu. Di mana kamu bisa menemukan isi dari surat penawaran kerjasama. Ya di dalam kalimat yang berbunyi, dengan surat ini kami menawarkan kerjasama dengan perusahaan yang Anda pimpin. Seperti itu. Jadi di mana apa ya, inti dari surat itu kita dapatkan, disitulah isinya. Gitu. Nah, selanjutnya ada apa? Tapi saya harus hapus notation dulu. Selanjutnya adalah ini, di bawahnya. Melalui surat ini saya bermaksud melamar kerja sebagai montir di CV Makmur Sejahtera. Apa yang kurang dari ini? Mungkin belum sampai di sini ya. Di awal ini, apa yang kurang menurutmu? Sebetulnya bukan kurang ya, sebetulnya bukan kurang. Akan kembali kepada surat kita. Jadi kemarin kalau kita sempat berbicara, surat lamaran pekerjaan itu kan bisa dibuat yang pertama atas inisiatif sendiri. Jadi sumber beritanya loh, sumber informasi lowongan kerjanya ini. Yang kedua adalah dari media. Yang ketiga adalah dari internet. Yang keempat adalah dari orang lain. Nah, ini surat ini kalau menurut saya ini sebetulnya nggak kurang sih. Kemungkinan surat ini dibuat atas inisiatif sendiri. Oleh sebab itu dia tidak mencantumkan dari mana informasi lowongan pekerjaan itu dia dapatkan. Jadi masih sah-sah saja, ini masih betul, masih in koridor, masih di dalam koridor, nggak ada masalah. Nah, cuman kalau suratnya surat yang ada sumber beritanya, ada sumber lowongannya, maka perlu kita tuliskan di sini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari bla 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 seperti kemarin ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini dijelaskan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke isi sekarang. Saya bermaksud melamar kerja sebagai montir di CV Makmur Sejahtera. Berbekal pengalaman yang saya miliki dan keinginan yang kuat untuk bekerja, besar harapan saya bisa diterima di CV Makmur Sejahtera. Apa yang kurang menurutmu di sini? Ada yang kurang atau tidak menurutmu? Menurutmu ya? Apa? Sih. Pakai logika, pakai pemahamanmu, pakai pengetahuan yang kamu miliki. Enggak sih. Nggak ada. Oke. Di sini saya akan menunjukkan satu hal yang sebetulnya sifatnya itu mendasar. Ini logika banget ya. Begini. Kamu kan melamar kerja. Kan? Gini, ACC. Ini pulpen ya. Kalau kamu mau nulis surat, kamu pakai apa?
pakai ini. Ini alatnya, ya kan? Nah, sekarang kalau logikanya, kalau kamu mau melamar kerja, pulpenmu ini apa? Betul. Alatnya apa? Nah, gimana? Alatnya, jadi gini, kalau saya mau nulis ya, alatnya ini. Jadi saya pakai ini supaya saya bisa menulis. Nah, sekarang kalau saya mau melamar kerja, saya pakai apa kalau mau melamar kerja? Ini yang surat ini. Ya pakai surat ini, betul, betul sekali. Maka dari itu, seharusnya kita tidak pakai melalui. Lebih apa ya, lebih enak, lebih direct, lebih langsung gitu loh. Maksudnya, kalau menggunakan dengan surat ini, karena kan kita pakai surat itu. Dengan surat ini, kita tidak melalui. Kalau melalui itu seolah-olah gini, saya melalui lewat gitu. Kan kita tidak begitu. Kita kan memakai ini untuk melamar. Cek, maka lebih enak kalau kalimatmu adalah kalimat langsung. Kamu pasti masih ingat dengan pembelajaran kalimat efektif. Ini akan lebih efektif. Dengan surat ini, saya bermaksud melamar kerja sebagai montir di CV Makmur Sejahtera. Gitu aja selesai. Lebih apa ya? Lebih langsung gitu loh, lebih efektif aja. Berbekal pengalaman yang saya miliki dan keinginan yang kuat untuk bekerja, besar harapan saya bisa diterima di CV Makmur Sejahtera. Oke, ini juga nggak ada masalah kalau menurut saya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan. Oh iya, Ryan, saya lupa ada hal yang perlu dikomentari di ini tadi. Maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Pertanyaan saya, semua yang ada di sini, menurutmu, masih lanjutan dari kalimat ini atau tidak? Iya. Masih lanjutan. Artinya ini masih bagian dari kalimat ini. Oleh sebab itu, jangan ditulis menggunakan kapital. Tidak perlu. Oke? Jadi tulis dengan huruf non-kapital saja. N kecil, T kecil, A kecil, N kecil, P kecil. Gitu ya. Karena ini masih satu bagian sebetulnya. Gitu. Atau bisa dianggap ini adalah satu kalimat. Gitu aja. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan lagi. Ya. Jadi ini semua adalah sebetulnya adalah lanjutan dari kalimatmu ini. Berikut saya lampirkan apa? Ya ini lanjutannya. Berarti fotokopi KTP tidak perlu kapital, tidak perlu kapital. Daftar riwayat hidup juga tidak perlu kapital. Semuanya tidak perlu kapital ya. Karena kecuali kalau kita singkat DRH itu baru kapital semua. Oke. Kemudian ada pas foto. Pas foto ya, bukan P. Ini bukan dengan P. Pas foto. Karena kan aturan di bahasa Indonesia kalau bunyi f di bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris kayak fisika itu kan dari PH. Kalau kita serap ke bahasa Indonesia ya kita pakai F, fisika. Begitu juga dengan foto, jadi foto. Gitu. Nah, kemudian demikian surat ini saya kirimkan. Apakah kamu yang mengirimkan surat itu? Enggak. Tergantung. Tergantung. Jadi memang kamu yang menulis surat itu, tapi yang mengirimkan kan posnya gitu. Akan lebih efektif lagi ya, akan lebih efektif menurut saya akan lebih efektif kalau demikian surat ini saya buat. Karena kamu membuat perkara itu nanti kamu kirimkan itu kan urusan nanti. Yang penting adalah kamu membuat surat ini. Karena maksud kamu ingin melamar ada ketika kamu membuat surat itu, bukan ketika kamu mengirimkan. Tahapannya adalah membuat dulu. Disitulah maksudnya ada. Demikian surat ini saya buat atas perhatian. Nah, ini lagi. Saya memberikan tanda padanya. Apakah kamu masih ingat tentang apa yang kita bahas tentang nya? Apa? Saya akan memberikan catatan lagi kalau kamu lupa. Nggak pakai spasi nggak sih? Bukan. Yang perlu saya beri catatan adalah hindari bentuknya. Pakai bentuk bapak atau ibu. Atau
bisa menggunakan bentuk pasif. Oke. Jadi kamu harus pakai satu bapak atau ibu. Yang kedua adalah bentuk pasif. Loh Pak, apa sih maksudnya bentuk pasif? Begini. Bentuk pasif itu contohnya atas perhatian yang diberi. Seperti ini. Jadi aturan di dalam surat menyurat atau dalam tulis menulis, nanti juga ketika kamu menulis skripsi, kalau kamu sudah kuliah atau karya tulis apapun, hindari bentuknya. Lebih baik pakai bentuk pasif atau bentuk itu nanti aja sih ketika kita membahas tentang karya ilmiah, itu akan saya jelaskan nanti. Yang penting hindari bentuknya dulu. Pakai bapak atau ibu atau bentuk pasif. Wes ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Nama saya Pujo Swito. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke surat lamaran yang selanjutnya, yaitu surat lamaran yang ditulis komputer. Sekarang saya tidak akan berbicara, silakan kamu pikirkan, menurutmu surat ini ada yang kurang atau tidak? Silakan kamu komentari sendiri. Gimana? Ada hal yang kamu temukan? Tulisan yang di bold itu apa namanya, emang gitu harus gitu? Tulisan yang di bold. Oke. Di dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita tidak dilarang, tidak diharamkan untuk membuat tulisan yang di bold pada beberapa hal yang kita rasa perlu kita berikan penekanan. Misalnya apa? Misalnya untuk posisi yang kamu target, yang kamu incar. Kayak gini misalnya, nah ini, SEM spesialis. Ini boleh saja di kapital. Bukan kapital ya, ditebal. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Tidak ada aturan yang baku untuk menjelaskan hal ini, karena ada aturan itu tadi, boleh memberikan huruf yang bold, yang tebal, pada beberapa hal yang perlu diberi penekanan. Mungkin penulis surat ini berpikir, ini juga perlu diberi penekanan. Karena mungkin saya harus memberikan penekanan biar perusahaannya ini tahu kalau saya itu benar melamar di situ. Gitu. Itu nggak ada masalah. Yang ada pun data diri itu, Kenapa? setelahnya ada pun data diri itu tetap pakai kapital apa enggak? Nah, ini harusnya tidak perlu kapital ya. Karena adapun data diri saya sebagai berikut, titik 2, artinya ini masih lanjutan dari kalimat ini. Berarti ini semuanya harus ditulis huruf non-kapital. Yes. Itu aja. Oke, sekarang ini apakah sudah benar? Double. Double. Pakai salah satu saja. Saya lebih suka pakai yang terhormat. Oke. Lalu manager personalia PT Gramedia. Nah, ini lagi ya. Saya berbicara lebih jauh tentang apa yang pernah kita pelajari di kelas 11 maupun kelas 10 tentang singkatan. Bagaimana kita membuat singkatan yang hanya mengambil huruf pertama pada setiap katanya. Seperti ini. Maka kita tidak memerlukan titik. Tidak usah dengan titik.
kalau kita mengambil singkatannya di setiap huruf awal dari setiap kata. Itu tidak perlu. Jadi kalau kamu mau menyingkat misalnya Tentara Nasional Indonesia, maka disingkatkan TNI. Tidak perlu dengan titik. Kecuali Akademi Bersenjata Republik Indonesia misalnya. Ini akan menjadi tergantung. Ada dua versi. Kamu bisa menyingkat dengan atau ada juga orang-orang yang dulu sempat juga saya mendengar akademi. Jadi kalau akabri artinya dia kan berarti mengambil akabri. Ada satu kata yang diambil beberapa huruf. Artinya ini harus diberi titik. Akabri titik. Oke ya. Oke, selanjutnya ada lagi kesalahan penulisan. Jadi kita mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini. Apakah kamu masih ingat bahwa preposisi atau kata depan di, ke, daripada, kepada, untuk itu tidak perlu ditulis kapital. Pun ketika itu ada di dalam judul. Misalnya saya membuat penelitian ya. Penelitian saya itu judulnya pengaruh ya sosial kalau saya punya judul seperti ini. Kan kalau judul itu aturannya kan harus ditulis kapital semua huruf awalnya ya, atau kamu tulis kapital seluruhnya juga tidak apa-apa. Jadi itu pilihan. Kalau kamu mau tulis kapital semuanya, ya nggak perlu memikirkan, oh ini perlu di kapital, oh ini tidak. Ya semuanya aja ditulis kapital. Tapi kalau kamu menggunakan kombinasi, artinya seperti ini. Jadi untuk ini, bagi itu adalah preposisi atau kata depan. Di itu juga kata depan. Semua itu tidak perlu kita tulis kapital. Karena aturannya memang preposisi itu tidak perlu ditulis kapital. Itu aja. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, jadi di, ini ada kesalahan juga. Di sini tidak perlu ditulis dengan kapital. Dengan hormat, sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari PT Gramedia Asri Media pada website, saya akan memberi garis bawah pada beberapa hal yang menurut saya perlu dikomentari. Website. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ketika kamu membuat sebuah tulisan, misalnya kamu memutuskan akan menulis dengan mayoritas bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, maka ketika kamu memakai kata dari bahasa asing seperti ini, perlu ditulis dengan italik atau miring, atau kamu beri garis bawah. Itu pilihannya. Website, ini perlu kita tulis miring, karena ini kata asing. Atau kalau kamu mau pakai bahasa Indonesia, kita punya situs. Itu aja, selesai. Tag in, Asia. Walaupun ini dari bahasa asing, tapi karena ini adalah nama website, kita tidak perlu menulis dengan huruf miring. Tidak ada aturan untuk itu. Jadi kalau misalnya kamu akan merujuk kepada jurnal atau buku ya, buku Harry Potter saya nggak apa sih bukunya Harry Potter, apa sih judulnya buku Harry Potter itu, and the Blood atau apa gitu ya. Kalau itu judul, selama itu judul, kita tidak perlu menulis dengan huruf miring. Judul, nama instansi, tidak perlu. Oke ya. 21 Februari 2021. Nah, ini ada yang aneh. Anehnya begini. Sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari PT Gramedia Asri Media pada website Tag in Asia 21 Februari 2021. Kenapa? Kalimat ini belum selesai. Ya kan? Karena subjeknya di mana?
Belum ada subjek di situ. Karena subjeknya itu ada di sini. Kan sebenarnya kalimat ini kan bisa berbentuk begini, atau saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim digital marketing sebagai SEM spesialis di PT Gramedia Asri Media sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari PT Gramedia Asri Media. Artinya, struktur kalimat sepanjang ini sampai di sini, ini adalah keterangan. Yang aturan gramatikanya, aturan sintaks atau apa ya? Sintaks itu bagaimana kita membuat struktur kalimat. Keterangan itu bisa kita letakkan di mana saja. Bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Itu keterangan. Jadi di sini subjeknya adalah saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim digital marketing. Artinya ini nggak boleh titik karena kalimatnya belum selesai. Ini koma. Oke. Baru di sini titik. Titik. Adapun lagi di sini ya, ini tidak perlu titik karena PT. SEM spesialis ini nggak perlu ditulis miring karena ini nama posisi. Oke ya. Adapun di data diri saya sebagai berikut. Oke, lalu ada ini. Ini. Apakah kamu masih ingat? Kita pernah berbicara tentang ini. Penulisan gelar di dalam penulisan apapun. Ingat kalau gelar ya, gelar akan berbeda dengan seperti ini. Sarjana ekonomi. Kalau gelar kita harus memberi titik. S titik E titik. Setiap singkatan di dalam gelar harus dipisahkan dengan tanda titik. Oke ya, untuk ini. Kemudian tempat tanggal lahir Binjai 25 Desember 1986. Pertanyaan saya begini, kamu pernah nggak menemukan tempat garis miring tanggal lahir? Pernah tuh. Pernah. Mana yang benar menurutmu? Tempat koma. Koma. Kenapa? Karena beda konteks kan. Ya, betul sekali. Beda konteks. Karena tempat tanggal lahir itu bukan sesuatu yang sama. Tidak bisa kita atau. Oke ya. 22 tahun pendidikan terakhir Universitas Sumatera Utara, Jalan, nah ini lagi ya, JLN titik Fatmawati, koma, ini nggak perlu koma ya, sambung aja. Nomor 13 Jakarta Selatan, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Kita lanjutkan ke bawahnya. Telepon, oke. Email. Email ini kan masih bahasa Inggris sebetulnya ya. Sekarang pesan saya, karena saya guru bahasa Indonesia, mulai biasakan untuk menggunakan kata pos elektronik. Atau kamu juga bisa menggunakan surel, terserah kamu. Jadi pusat bahasa, badan bahasa, itu apa ya, punya program untuk menjunjung tinggi bahasa kita. Sebenarnya mulai dari Sumpah Pemuda dulu, tapi sekarang badan bahasa itu fokus untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di setiap surat ataupun setiap apapun yang tertulis di publik. Jadi mulai tinggalkan email, gunakan POSL atau surel. Saya tidak mengatakan ini haram, tapi lebih baik kita tinggalkan. Karena kita punya kata yang asli bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian saya dalam posisi sehat jasmani dan rohani. Nah ini, apakah kamu masih ingat apa fungsi penggunaan koma? Masih. Apa? Tuh, apa namanya? Ya, ini loh, apa namanya? Jasmani dan rohani. Itu kan harusnya jasmani, rohani, dan. Ya, itu artinya kita berbicara tentang pemerian atau perincian. Perincian sebuah hal.
Saya dalam kondisi sehat jasmani, kalau memang begini ya, karena gini, biasanya keterangan sehat jasmani dan rohani ini jadi satu, karena suratnya itu jadi satu, biasanya begitu. Kalau memang begitu, saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, koma, lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis, koma, dan apa, harusnya begitu. Tapi kalau begini kasusnya, nah ini agak ribet. Harusnya kita pisahkan, kita sendirikan saja sekalian. Saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, titik. Saya juga lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis, titik. Harusnya begitu. Supaya tidak seperti ini. Kalau seperti ini kasusnya jadi nggak karu-karuan. Harusnya saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan lancar berbahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Tapi kan terlalu banyak menggunakan dan, akan membingungkan gitu. Jadi lebih baik kita pisahkan aja sekalian. Oke. Predikat lulusan di disiplin ilmu yang saya pelajari sangat memuaskan serta memiliki kemampuan ini ya, copywriting. Tulis dengan italik kalau memang kamu belum menemukan kata atau padanan kata di bahasa Indonesia. Kalau memang kamu harus pakai kata asing, nggak apa-apa, tapi harus kamu tulis miring. Copywriting yang baik. Saya terbiasa bekerja dengan target dan telah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun sebagai SEM spesialis. Oke, sisanya nggak ada masalah. Kemudian, Pak, penulisan berbahasa Inggris ini sudah benar atau belum? Sudah benar. Karena begini, pada dasarnya aturan penulisannya kan kalau kita tidak berbicara mata pelajaran ya, kita tidak berbicara subjek. Saya mahir berbicara bahasa Indonesia. Indonesianya yang perlu kita kapital. Tapi kalau seperti kita sekarang, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Karena ini nama mata pelajaran. Itu aja sih aturannya. Jadi kalau selama kamu ngomong bahasa Indonesia, tapi itu bukan mata pelajaran, ya nggak perlu ditulis kapital bahasanya. Tapi kalau kita ngomongkan tentang pelajaran, subjek ya, maka ditulis kapital. Oke ya? Lalu, saya dilihat semua catatannya. Saat ini saya bekerja sebagai staff finance. Ini juga harusnya staff finance. Oh, ini nggak perlu, sebentar. Ya, ini nggak perlu ditulis kapital. Kok kapital? Tulis miring, nggak perlu tulis miring. Kenapa? Karena itu berbeda dengan ini. Kalau ini kan kita ngomongkan skill, ya kan, bukan posisi kan, maka harus kita tulis miring. Tapi kalau di sini staff finance, karena ini posisi, ya kita nggak perlu menuliskan dengan miring. Di PT Gramedia Asri Media. Oh, jadi dia ini sudah bekerja di PT Gramedia, tapi dia mendaftar di posisi lain gitu kayaknya. Saya senang untuk belajar dan dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok dengan baik. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan ini. Lagi ya, tidak perlu ditulis kapital. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi beberapa hal tentang kebahasaan dan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang intinya. Jadi kita akan mempelajari beberapa unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata ganti yang kita gunakan untuk menyapa orang yang diajak berbicara. Oke, dalam hal ini karena kita ngomongkan surat, berarti kata sapaan itu kita menyapa orang yang kita kirimi surat atau penerima suratnya. Oke ya. Nah, selanjutnya kata sapaan itu juga perlu kita perhatikan dan disesuaikan. Loh, Pak, maksudnya gimana? Ya kata sapaan itu gini. Kan kalau kamu berbicara dengan temanmu, kamu bisa aja pakai halo bos, halo bro, halo guys, nggak ada masalah. Itu sapaan. Tapi kita kan harus menyesuaikan ketika kita akan menggunakan kata sapaan ini dalam konteks yang berbeda. Kita harus memperhatikan yang pertama, usia.
penerima surat. Oke, kalau kita mau mengirim surat kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada om kamu atau kepada kakekmu, ya kita tidak bisa menggunakan lo, kita nggak bisa menggunakan guys, kita nggak bisa menggunakan apalagi ya misalnya bro, gitu nggak bisa. Ya kita harus menyesuaikan dengan misalnya menggunakan kakek kalau itu kakek kita. Tapi kalau dia lebih tua, tapi tidak punya hubungan kekeluargaan dengan kita, lebih aman kita menggunakan bapak atau ibu. Gender penerima surat juga harus kita perhatikan kalau kita bisa tahu gendernya. Oke. Jadi kalau kita tahu siapa yang kita kirimi, walaupun kita melamar kerja, tapi kita tahu posisi, oh yang ada di posisi HRD sekarang ini perempuan, saya kenal baik dengan dia, maka kita bisa menggunakan ibu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya lebih baik menggunakan bapak atau ibu. Oke. Kemudian jabatan penerima surat. Kalau orang yang kita kirimi surat, jabatannya lebih tinggi dari kita, tentu kita harus menyesuaikan. Maka kita harus menggunakan bapak untuk memberikan penghormatan. Atau loh Pak, kalau saya kalau orang yang saya kirimi surat ini sepadan dengan saya usianya, maka saya boleh pakai bos, saya boleh pakai bro. Ya kalau konteksnya di dunia pekerjaan lebih baik jangan. Karena kalau konteksnya di dunia kerja, ragam bahasa yang kita pakai kan ragam formal. Ya sebisa mungkin kita pakai bahasa formal. Karena bro, guys, apapun itu bukan bahasa formal. Itu bahasa informal. Oke ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh kata sapaan. Silakan kamu baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saya. Ini kata sapaan secara umum ya, secara luas, tidak hanya di dalam konteks surat. Nah, kamu sesuaikan aja kira-kira kata sapaan mana yang bisa kita gunakan dalam menulis surat. Yes? Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada? Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bentar, saya lupa menghapus drawingnya. Sekarang kita coba ya. Kita coba membuat, kok kalimat sebelum ini, ini. Maaf, kebablasan. Unsur kebahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah kalimat imperatif. Kalau dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kamu cek secara online ya, di KBBI Daring, kamu akan mendapatkan yang seperti ini. Imperatif itu bersifat memerintah atau memberi komando, atau mempunyai hak memberi komando, atau bersifat mengharuskan. Ini menurut KBBI Daring. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih kalimat imperatif itu? Coba kamu simpulkan dari pengertian itu. Kalimat imperatif berarti apa? Perintah. Berarti kan dia adalah kalimat yang bersifat apa? Pemerintah. Kalimat yang bersifat memerintah atau jadi kita membuat kalimat itu dengan sifat kalimatnya itu memerintah atau menyuruh orang atau mengharuskan orang lain melakukan sesuatu. Oke ya, setuju ya? Oke, jadi apapun itu adalah kalimat yang kita buat yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kemudian kalimat perintah itu sendiri bisa kita buat dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah kalimat yang terdiri atas predikat verbal dasar atau adjektiva, ataupun frasa preposisional saja yang sifatnya tak transitif. Maksudnya apa itu? Apakah kamu masih ingat kalimat transitif itu apa? Bisa diganti.
Bukan? Kalimat transitif itu kalimat yang memiliki objek. Saya membaca buku. Saya subjeknya, membaca predikatnya, buku objeknya. Gitu kan aturannya. Nah, di sini ada tak transitif. Artinya kalimat itu bisa berbentuk tak transitif atau tidak memiliki objek. Oke? Jadi coba kamu buat kalimat perintah yang tidak ada objeknya. Sorry, saya jelaskan sebentar satu-satu deh. Verbal dasar. Verbal dasar itu apa? Verbal dasar itu kata kerja. Verbal itu kata kerja. Verbal dasar ya berarti verbal yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Ini kata kerja. Ya kan? Ini kata kerja. Ini verbal dasar, kata kerja dasar. Ini tidak mendapatkan imbuhan, bukan memakan, bukan dimakan, bukan makanan. Jadi ini kata dasar. Kata dasar ini sudah berbentuk verb atau kata kerja. Nah, sebetulnya kalau kita tidak memberikan apapun di sini, ini kan sebetulnya nggak jelas kan? Ini kan bukan kalimat perintah, tidak memerintah apapun. Tapi ketika kita membuat seperti ini, akan menjadi kalimat imperatif. Makan, itu bukan kalimat imperatif. Tapi kalau kita menambahkan satu kata saja, ayo makan, itu sudah kalimat imperatif. Kita sudah menyuruh orang lain untuk makan. Ya kan? Itu. Nah, di sini tidak ada objek. Mana objeknya? Tidak ada objek. Oke. Makanya disebutkan di sini dia adalah kalimat tak transitif. Tidak perlu ada objek di situ. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi maksud dari poin pertama ini adalah kita bisa membuat kalimat imperatif hanya menggunakan kata dasarnya saja. Silakan baca. Ini juga kalimat imperatif. Oke. Tolong Anda bawa. Nah. Oke. Tolong Anda bawa. Misalnya ini, dia membawa tas. Dia membawa tas saya deh. Ini kalimatnya, kalimat lengkapnya ya. Ketika kita menyuruh orang itu, kan kita tidak mungkin, tolong Anda bawa tas saya. Ya bisa sih begitu, tapi kita juga bisa, tolong Anda bawa. Selesai. Ini kita sudah menyuruh orang. Loh, Pak, di sini ada objek, Pak. Ya, ada objek di sini, tas. Tapi di sini kok nggak ada objek, Pak? Itulah kenapa disebut tak transitif. Ketika kita membuat kalimat perintah, kita tidak perlu menuliskan objeknya. Objeknya bersifat opsional. Bisa kamu beri, bisa tidak. Kalau kamu mau beri objek di sini, tolong Anda bawa tas saya. Itu lengkap. Oke ya, itu lengkap. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang kedua adalah kalimat lengkap yang berpredikat verbal tak transitif atau transitif. Ini yang saya maksud tadi di sini. Jadi saya akan menghapus ini. Saya akan menghapus ini dan saya akan menuliskan di sini. Tolong tas. Tolong bawakan tas saya. Saya menuliskan objeknya, tas saya. Tapi kalau saya menulis seperti ini, tolong Anda bawa tas ini. Oh, sebentar. Tolong Anda bawa, oh tetap saya pakai ini. Saya pakai objek. Karena di sini kan tak transitif atau transitif. Jadi kamu bisa menggunakan objek atau tidak. Kalau kamu tidak pakai objek, ya berarti tinggal tulis tolong Anda bawa. Selesai. Tolong, kok tanda titik sih? Tanda seru. Tolong Anda bawa.
Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kalimat yang dimarkahi. Markah itu tanda, mark. Dari kata mark di bahasa Inggris. Maka di bahasa Indonesia ada markah. Dimarkahi artinya diberikan markah, diberi tanda. Tanda apa sih yang kita gunakan untuk menyuruh? Seru. Tanda seru, benar sekali. Jadi seperti contoh saya yang di awal tadi, ini bukan kalimat perintah. Tapi ketika kita berikan markah atau tanda yang jelas, tek gini aja, selesai. Ini jadi kalimat perintah. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat imperatif. Nah, tantangannya adalah ketika kamu menuliskan kalimat atau kamu membuat kalimat imperatif di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kan kita nggak bisa kan pakai tanda-tanda seperti ini, markah. Kan akan terkesan tidak sopan. Makanya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat imperatif yang tepat sesuai dengan konteks. Saya punya latihan. Nah, ini latihannya adalah ini. Silakan kamu buat kalimat imperatif yang paling sesuai untuk ilustrasi berikut. Jadi saya akan tunjukkan ilustrasinya, kamu langsung buat kalimatnya. Oke, verbal aja nggak apa-apa. Yang pertama, yuk, kamu sebutkan, akan saya tuliskan kalimatnya. Anda meminta atasan Anda untuk memeriksa laporan Anda. Ayo, hati-hati. Ini aku perlu bayangin dia lagi posisinya Ya, terserah seperti kamu. surat gitu apa? Terserah kamu. Pokoknya intinya tuh ilustrasinya adalah ada atasanmu ya. Kamu sudah selesai laporannya. Nah, kamu meminta atasanmu itu untuk mengecek laporanmu. Bagaimana kalimat perintah yang paling tepat untuk konteks itu, untuk situasi itu? Yang umum aja berarti ya? Ya, Gak usah Pak Gender. Tolong periksa laporan saya. ini ya. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau kamu seorang atasan, kemudian bawahanmu ngomong begini, Pak, tolong periksa laporan saya. Sopan atau tidak? Kurang. Tunggu sebentar. Periksa. Cek. Kan kurang sopan ya. Nah, coba sih kamu perhalus lagi kalimatmu ini. Saya minta tolong untuk cek laporan saya. Saya minta tolong. Untuk cek laporan saya. Tapi ribet kalimatnya. Ribet ya. Terus gimana lagi, Wes? Coba bikin lagi, Wes. Yang menurutmu enak itu gimana? Itu yang kalimat kedua tapi nggak pakai saya awalnya. Minta tolong untuk cek laporan saya. Gitu. Coba tak tulis ya. Ini. Oke. Sekarang coba bandingkan dengan kalimat ini. Cukup sopan atau tidak? Jadi, ada, kalau kita ngomongkan ilmu komunikasi ya, di dalam ilmu komunikasi ada direct speech. Direct speech itu direct comment. Jadi kita menyuruh secara langsung, atau indirect comment.
Kita bisa menyuruh, meminta tolong, tapi tidak secara langsung untuk menyuruh orang itu. Dengan cara seperti ini. Kita sampaikan dulu, Pak, laporan yang Bapak minta sudah selesai saya kerjakan. Mohon diperiksa. Ini secara tidak langsung kita menyuruh untuk memeriksa. Karena kita pakai mohon. Karena kalau kamu belajar ilmu semantik ya, ilmu semantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana rasa dari sebuah kata. Jadi mohon dan tolong itu memiliki efek yang berbeda ketika kita pakai untuk berbicara. Tolong itu dalam tanda kutip terkesan lebih tidak sopan dibandingkan mohon. Oleh sebab itu, kita bisa memakai kalimat seperti ini. Oke? Oke ya, ilustrasi satu oke ya. Coba sekarang ke ilustrasi selanjutnya. Anda meminta tolong kepada rekan Anda untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada Anda karena Anda sedang sakit. Kan kamu harus berhati-hati karena kan kamu punya kerjaan tapi kok kamu berikan ke temanmu, tapi kamu sakit. Jadi kamu harus ya apa? Caranya ngomong. Kalau aku mikir secara aku ya sendiri sih, gimana ya? Bisa, cuma kalau mikir secara umumnya susah gitu loh. Coba kamu sampaikan dulu aja kalimatmu gimana. Dengan kamu sampaikan kesalahanmu, kamu akan tahu kalau itu salah atau benar. Oke, yuk coba. Lebih baik kamu salah di kelas daripada kamu salah di lapangan nanti. Karena kalau kamu salah di kelas, paling yang tahu cuma gurumu sama temanmu. Kalau kamu salah di dunia kerja, wah bisa jadi omongan satu kantor. Serius, percaya sama saya. Ini manggil temennya apa? Bayangkan kamu di situasi yang formal. Logikan gimana? Kan. Manggil rekan apa emang? Kenapa? Kalau manggil rekan secara umum apa? Ya mungkin bisa dengan nama, ya kan? Atau menggunakan ya bapak, itu nggak apa-apa. Karena kadang rekan juga ada yang usianya lebih tua. Yes. Misalnya kamu punya temanmu namanya Edo gitu aja. Yuk coba. Itu ya. Oke. Duh, mohon maaf mengganggu waktunya. Bisa salah. Ayo. Bisakah kamu membantu mengerjakan tugas saya? Karena saya sedang sakit. Selesai. Yeah. Oke. Oke, kalau menurut saya sih kalimat kedua ini sudah lebih bagus sih daripada yang pertama tadi. Maksudnya sudah sesuai konteks gitu. Kalau yang pertama tadi kan kurang pas sama konteksnya. Ini sudah lebih sesuai dengan konteks. Dulu mohon maaf bisa kamu. Cuman masalahnya gini. Ya oke sih. Orang Indonesia akan tahu untuk konteks ini. Kadang kan kita bisa menyuruh orang dengan bertanya.
Misalnya aja gini, ketika orang tuamu dulu waktu kamu kecil meminta tolong kamu, misalnya minta tolong kamu untuk mandi, menyuruh kamu, bukan minta tolong ya, menyuruh kamu mandi. Ryan, mandi sudah jam 5. Pertama menyuruh, ya kan? Kadang ketika orang tua kita itu sudah menyuruh kita, tapi dia atau beliau tuh tahu kita belum melakukan itu, yang akan beliau lakukan selanjutnya adalah bertanya, Ryan sudah mandi, dengan nada yang lebih tinggi, ya kan? Itu secara komunikasi bukan bermaksud untuk bertanya, tapi bermaksud untuk menyuruh kamu untuk mandi. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan seperti ini. Orang Indonesia paham sekali dengan itu, paham sekali. Karena sudah terbiasa dengan budaya seperti itu. Tapi hati-hati ketika kamu berbicara dengan orang yang bukan orang Indonesia. Karena kasusnya begini, saya akan menunjukkan kamu satu ilustrasi. Saya pernah mengajar orang dari Amerika, dan saya waktu itu meminta tolong untuk membuat kalimat. Jadi begini, saya ngomongnya gini, ya Mas, betul. Misalnya ya, kita belajar kalimat imperatif. Ya Mas, betul. Silakan. Ya Mas, betul. Bisakah Anda membuat kalimat untuk ilustrasi ini? Dia jawab apa? Tidak bisa. Selesai. Karena itu kan pertanyaan. Kita berhak dong menjawab bisa atau tidak. Nah, kadang kita harus membuat pertanyaan yang bukan pertanyaan ya, untuk orang yang bukan yang berbeda budaya dengan kita, yang mungkin akan berbeda penafsiran dengan kita, maka usahakan untuk menghindari kalimat-kalimat seperti ini. Usahakan. Nah, bagaimana Pak berarti kalau saya mau ngomong tapi dengan yang lebih sopan? Mungkin saya akan memberikan contoh, tapi saya tidak bilang kalau kalimat saya ini 100% benar dan kamu harus buat seperti ini. Enggak, gini ya, contoh. Bisa dengan begini. Edo, saya sedang sakit sekarang. Kamu sampaikan dulu kalau kamu ada halangan. Kamu sampaikan dulu kalau kamu ada halangan dengan tujuan membentuk mindset dari lawan bicaramu bahwa oh kamu sedang tidak bisa sekarang. Saya sedang sakit sekarang, namun ada pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini juga karena atasan memerlukan berkas itu. Mohon untuk mengerjakan itu untuk saya. Bisa. Bisa dengan begini. Iya, Ya. bisa coba. Bukan kebiasaan orang Indonesia Bukan langsung nyuruh. kebiasaan orang Indonesia, ya. Hanya memang nanti kalau kamu sudah di dunia kerja, kamu akan berhadapan dengan berbagai tipe orang. Jadi mungkin untuk beberapa temanmu, kalimat seperti ini tidak ada masalah. Jadi itu tantanganmu ketika kamu sudah ada di dunia nyata nanti, kamu harus mempelajari karakter orang. Justru teman-temanku kalau pakai kalimat kedua tersinggung semua. Ya, ya oke lah. Nanti ya gini loh. Kadang usia juga akan membentuk karakter orang. Jadi mungkin kamu sekarang akan berbeda dengan kamu di usia 30 atau 40 tahun. Mungkin akan berbeda. Karena yaitu tadi, pengalaman hidup itu akan menempa kita. Nah, kadang-kadang kalimat seperti ini memang dibutuhkan. Tidak ada pilihan lain. Gitu. Memang dibutuhkan karena tidak ada pilihan lain. Nah, jadi saya tidak mengatakan kalimat saya ini 100% benar dan kamu harus mengikuti ini. Kalimatmu juga oke. Itu juga oke. Tapi kembali lagi kita harus bisa membaca situasi. Kita harus tahu bagaimana konteksnya. Oke ya? Oke, sekarang ilustrasi selanjutnya adalah ini. Ini kenapa saya beri spasi? Ini tidak ada spasi ya. Fotokopi ini digabung. Ini tadi kepencet.
Mana? Pak, saya sedang ada kerjaan yang harus segera diselesaikan. Oh, Terus? Selesai. enggak, belum. Gimana? Itu yang itu saya sedang ada. Gimana? Ditambahi saya sedang. Saya sedang. Oke. Terus? Saya minta bantuannya untuk memfotokopi berkas ini. Oke. Pertanyaan saya adalah gini. Kamu tahu belum apa tugas office boy? Oh. Office boy itu tugasnya yang membantu pekerjaanmu yang tidak bisa kamu kerjakan kayak fotokopi gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang remeh-remeh kayak gitu, itu bisa kamu minta tolong. Jadi kamu nggak perlu menjelaskan kalau kamu ada pekerjaan yang sedang harus kamu kerjakan, nggak perlu. Jadi ya sudah, karena itu sudah tugasnya, kamu bisa meminta tolong secara langsung saja. Nah, office boy bukannya yang bagian ini. Apa? Bersih-bersih itu apa? Office boy itu banyak sekali tugasnya. Bersih-bersih itu cleaning service, beda lagi. Beda lagi. Office boy itu membantu pekerjaan kita yang mengharuskan kita beranjak dari tempat duduk kita. Fotokopi, beli spidol, beli pulpen atau apapun itu. Itu tugasnya office boy. Nah, kita bisa meminta tolong secara langsung. Ya langsung saja ngomong, Pak, saya minta tolong untuk memfotokopi berkas ini. Terima kasih. Gitu aja selesai. Gitu ya. Nah, kamu harus tahu banyak tentang konteks-konteks seperti ini supaya kamu bisa membuat kalimat yang tepat. Selanjutnya. Nah, ini berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan. Nomor 4 dan nomor 5 biasanya akan kamu tulis di surat lamaran pekerjaan. Nah, gimana caranya? Anda meminta HRD untuk diberi kesempatan mengikuti tahap selanjutnya. Bapak atau Ibu, saya mohon Gimana? Saya akan buat contoh ya, karena nanti yang nomor 5 itu juga mirip-mirip. Jadi begini. Seperti yang saya bilang, terkadang kalimat perintah bisa kita buat tanpa kita menyampaikan menyampaikan atau menyuruh secara langsung. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti tahap selanjutnya. Di ilmu komunikasi dan ilmu psikologi, kalimat-kalimat seperti ini
adalah kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu berpikir untuk memberi kesempatan kepada kita. Jadi ada kalimat persuasif. Setelah ini ada kalimat persuasif. Kita juga akan belajar itu. Tapi ini bisa kita gunakan untuk meminta orang lain untuk memberikan kesempatan mengikuti tahap selanjutnya kepada kita. Bisa. Ini secara halus. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti tahap selanjutnya. Jadi kan seolah-olah berbicara, kita tuh berbicara, saya sangat berharap Anda memberi kesempatan kepada saya. Menyuruh itu sebetulnya. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Kayak orang yang kepedean ya nomor 5. Ya, gimana? Sebetulnya bukan masalah kepedean. Karena setelah ini kita juga akan berbicara apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Salah satunya adalah kita harus kita harus menunjukkan kepercayaan diri tapi tidak berlebihan. Gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kita tuh berpotensi tapi tanpa berlebihan. Nah, itu gimana? Tantangannya gimana? Tantangannya itu. Oke, saya akan bantu ya. Jadi begini. Boleh. Saya akan menunjukkan potensi diri saya bila nanti diberi kesempatan untuk mengikuti tahap selanjutnya. Boleh. Kamu boleh berbicara seperti ini. Ini masih sah, masih halus kok ini. Yes ya. Tapi agak terlalu ini sih. Strict apa sih? Strict apa? Strict itu ketat, stretch dari kata stretch. Mungkin maksudmu bukan itu. Agak mencolok terlalu. Oke, agak mencolok. Oke. Cuman masih diperbolehkan. Kalimat seperti ini di dalam surat lamaran pekerjaan masih diperbolehkan. Jadi kalimat-kalimat seperti nomor 4 dan nomor 5 ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kamu percaya diri. Karena begini, kamu pernah nggak melihat film atau apapun itu yang menunjukkan situasi wawancara lowongan kerja, kemudian dia ditanya, berapa gaji yang Anda minta? Nah, HRD bertanya seperti itu bukan bermaksud untuk melihat kamu itu orang yang sombong atau tidak. HRD ingin melihat sejauh mana kamu bisa menilai dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu layak untuk mereka pilih, ya nggak ada masalah. Jadi kalimatnya biasanya kan begini, jangan kamu tiba-tiba ngomong, saya ingin digaji sebesar 7 juta karena kebutuhan hidup saya sebanyak itu. Itu nggak boleh sekali, itu bahaya itu. Atau kamu ngomong gini, saya akan ikut apa kata HRD, apa kata perusahaan, dan saya bersedia digaji berapapun untuk melakukan pekerjaan saya. Itu juga tidak boleh. Itu terlalu pesimistis. Jadi di tengah-tengah itu, saya ingin digaji sebesar 4,5 juta per bulan, mengingat kualifikasi pendidikan saya menunjukkan bahwa saya berkompeten untuk melakukan tugas ini. Selain itu, saya juga punya pengalaman melakukan beberapa pekerjaan di bidang yang di posisi yang sama selama 4 tahun. Sehingga saya merasa saya punya
pengalaman yang juga perlu diapresiasi. Gitu cara. Oke ya. Oke. Kita akan melakukan hal-hal seperti ini lain kali. Jadi untuk membuat kalimat sesuai dengan ilustrasi. Oke, karena ternyata ini juga menantang buat kamu dan perlu kamu tahu juga. Oke, wes, sampai sini. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada. Selanjutnya, selesai dengan kalimat imperatif, sekarang adalah tentang bahasa yang santun. Oke. Nah, ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, kembali sebetulnya kita sudah menyinggung beberapa kali bahwa kita perlu menggunakan bahasa yang santun. Santun, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan halus dan baik, atau bisa berarti sabar dan tenang, atau sopan. Nah, tujuannya apa sih kalau kita berbahasa yang santun ketika menulis surat lamaran pekerjaan? Tujuannya adalah sebentar ya. Ini. Tujuannya tuh hanya ini. Jadi secara tidak langsung HRD itu akan melihat bagaimana kamu berbahasa ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari karena hal-hal seperti ini ternyata juga akan menjadi pertimbangan. Jadi ternyata ilmu-ilmu lain itu juga akan melihat bahasa, psikologi, karena HRD juga pasti akan melibatkan psikolog. Itu juga akan melihat bahasamu. Kamu menjadi apa misalnya menjadi sekretaris, bahasamu juga akan sangat diperhatikan oleh atasanmu. Kamu menjadi apa lagi ya? Misalnya apa selain sekretaris itu apa? Ya apapun itulah. Misalnya kamu jadi admin gitu. Ya kalimatmu juga pasti akan dilihat, akan sangat mempengaruhi. Nah, berbahasa yang santun akan menunjukkan kepribadian kita. Terkadang perusahaan akan melihat, oh orang ini kalau berbahasa tertata sekali, berhati-hati sekali. Nah itu akan jadi pertimbangan. Oh saya kok tertarik ya melihat orang ini. Coba deh saya loloskan aja dulu dia, supaya kita bisa melihat bagaimana aslinya orang ini. Gitu. Menunjukkan kepribadian kita. Nah, bagaimana indikator berbahasa yang santun? Karena kan kalau kita ngomong santun itu kan ada indikatornya. Kalau di Indonesia, santun atau sopan itu ketika kita berjalan di depan orang tua itu sedikit membukukan badan. Terus kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu kita tidak boleh melihat matanya secara langsung. Itu budaya kita. Karena indikator kita punya indikator-indikator seperti itu. Tapi akan berbeda mungkin ketika kita berada di negara lain. Itu yang perlu jadi catatan. Nah, yang pertama indikator berbahasa santun itu sapaan yang kita pakai tepat. Bapak atau ibu. Ya kan? Kalau kita ngomongkan surat lamaran kerja lah ya, sapaan tepat itu berarti kita menggunakan kata ganti orang yang tepat, bapak atau ibu. Anda. Jadi biasakan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Terus apa lagi? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa orang itu santun? Yaitu adalah pilihan kata tepat. Kayak tadi, kita sudah belajar untuk membuat kalimat dengan berbagai ilustrasi. Kita sudah memilih kata yang tepat atau belum? Itu menjadi pilihan, menjadi salah satu indikator juga. Terus apa lagi? Tanda baca. Ada beberapa orang yang di media sosial itu biasanya menulis dengan kapital semua atau dengan tanda seru di akhir. Biasanya itu akan berkonotasi negatif, akan menunjukkan emosi. Kalau kita belajar psikolinguistik ya, belajar psikologi dalam hal linguistik, dalam hal berbahasa, itu juga akan dibahas. Belajar juga seperti itu. Jadi tanda baca itu akan berpengaruh sekali. Ketika kita berbicara, mohon segera mengumpulkan berkas yang diminta, titik. Akan berbeda dengan mohon segera mengumpulkan berkas yang diminta, tanda seru. Itu akan berbeda. Secara psikologi itu akan berbeda. Jadi tanda baca itu juga bisa kita jadikan indikator berbahasa yang santun. Selanjutnya adalah struktur kalimat. Jadi misalnya gini,
Coba kamu bayangkan ya, sebentar. Sorry, single fighter soalnya. Oke. Kemudian begini, kalau kamu bayangkan kalau saya ngomong gini, Bapak saya minta segera menyerahkan berkas tersebut. Dengan begini, saya minta Bapak segera mengumpulkan hal tersebut. Meletakkan Bapak di depan dan di tengah, itu ternyata juga akan berbeda, hati-hati. Jadi struktur kalimat juga akan berpengaruh terhadap bahasa yang santun itu tadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa sih? Persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat membujuk secara halus. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kita membujuk orang dengan bahasa yang halus, dengan harapan orang itu mau melakukan apa yang kita minta. Jadi persuasif itu sedikit akan membantu kita membuat kalimat imperatif. Jadi kalimat persuasif itu apa? Ya berarti kalimat yang bersifat membujuk orang untuk melakukan apa yang kita sarankan atau yang kita minta. Nah, kalimat persuasif biasanya itu dibuat semenarik mungkin. Pilihan katanya menggunakan diksi yang menggugah perasaan pembaca. Bayangkan ketika orang-orang marketing atau orang-orang sales ya berbicara. Mereka kan ngomongnya tuh dibuat seenak mungkin supaya orang itu mau membeli. Bahkan gini, ketika kita pergi ke Indomaret atau ke Alfamart gitu ya, ke supermarket gitu. Biasanya di kasir itu kita akan ditanya, ada yang lain? Itu kalimat yang simple tapi sangat pragmatis sekali. Pragmatis itu ya ada hubungannya dengan bagaimana kita menafsirkan omongan orang. Nah, kalimat sesimpel itu tuh bisa membuat orang jadi gini loh. Ketika kamu sudah selesai belanja ya, ada yang lain, kamu akan berpikir, apalagi ya, kayak gitu. Kalau akhirnya kamu menemukan, oh iya ya saya lupa, di rumah kan ada ini. Akhirnya kamu kembali, kamu mengambil barang itu. Jadi jangan salah, kalimat sesimpel itu bisa berdampak sangat besar terhadap psikologi pembeli. Nah, sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, memohon kepada HRD untuk mempertimbangkan diri kita, itu juga butuh kemampuan berbahasa yang tinggi. Kita harus mengemas bahasa kita semenarik mungkin. Nah, itu. Nah, ciri kalimat persuasif itu yang paling penting adalah dia ada ajakan. Dengan bagaimana kita membuat ajakan ya, mohon, ayo, saya harap, dan lain-lain. Yang kedua adalah, apa lagi? Diksinya, diksi atau pilihan kata. Jadi kalimat persuasif itu biasanya akan sangat memilih-milih kata yang digunakan. Karena bagaimana cara kamu bisa mempengaruhi orang untuk membeli daganganmu? Kan kamu harus pikirkan itu dengan baik. Kita nggak bisa, Bu, beli, Bu. Nggak bisa. Itu sudah cara kuno. Kita nggak bisa lagi menyuruh orang dengan cara yang seperti itu. Mempersuasi orang dengan cara begitu itu sudah nggak bisa. Nah, bagaimana? Itu tantangannya. Selain diksi atau pilihan kata, biasanya ada apa lagi? Mempersuasi orang itu. Bisa menggunakan gestur kalau memungkinkan. Jadi gerak tangan. Itu bisa kita gunakan. Ketika kita menyuruh begini, Bapak Ibu tolong gunakan masker sebagaimana yang diharapkan. Kita nggak pakai tangan apapun lah, kita nggak pakai gestur apapun. Akan berbeda dengan begini, Bapak Ibu tolong gunakan masker sebagaimana yang disarankan. Berbeda. Kayak berbeda. Jadi kalau memungkinkan gestur atau gerak tubuh
ini juga akan digunakan ketika kita membuat kalimat persuasif. Sampai sini ada pertanyaan, Ryan? Enggak. Tidak ada. Oke. Jadi untuk materi unsur kebahasaan cukup sampai di sini. Cuman saya mau tanya dulu, apa sih kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi? Apa kesimpulannya? Penggunaan kata sangat berpengaruh. Penggunaan kata sangat berpengaruh. Oke. Kenapa kok kita harus benar-benar memperhatikan penggunaan kata atau kalimat kita ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan? Karena berpengaruh. Karena berpengaruh. Ya, oke. Oke, sekarang akan saya beri kamu tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Tugasmu adalah ini. Kamu cari sebuah lowongan kerja. Oke, terserah kamu mau cari di mana. Seharusnya kita mencari bersama dan saya sudah menemukan. Mungkin gini, saya sudah menemukan kok tadi. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya ke kamu. Jadi berdasarkan lowongan itu, silakan kamu buat kerangka surat lamaran kerja, ya. Buat kerangkanya dulu. Jadi kamu draft, kamu orat-orat dulu. Ini Pak, ini kalau begini gimana? Kalau kamu draftnya sudah selesai, tolong kirimkan ke saya dulu. Nanti akan saya beri komentar. Nah, setelah itu, setelah saya beri komentar, tolong gunakan komentar saya untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang lebih lengkap. Jadi dengan format yang lengkap. Jadi kamu mulai dengan draft dulu, kamu kirimkan ke saya beri komentar. Nah, setelah saya beri komentar, kamu buat itu dengan utuh. Gitu ya. Itu tugasmu untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang saya tanya lagi, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian Ryan. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya. Satu kali lagi dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa Ryan. Assalamualaikum. Hmm. Oke.